Ya Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neneng Hernawati, SPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Abdul Kohar, SPD, seluruh komite sekolah, para wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Pelita, dua asyatidah, staf karyawan SD Pelita, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya pagi yang cerah ini alhamdulillah insya Allah suasananya sejuk. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya kita bisa bertemu bersilaturahim walaupun secara virtual. Mudah-mudahan dengan kegiatan kultum setiap hari Jumat ini, selain menambah hasanah keislaman, keilmuan kita, Allah selalu memberikan keberkahan, ridho, serta perlindungannya. Kita insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada pola keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita awali dengan sama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Jumat tanggal 23 Oktober bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal, kita berada di bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan, dikenal dengan bulan Maulid. Mudah-mudahan dengan kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah, kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga nanti di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak banggakan, sebelum menyimak tilawah, marilah sama-sama kita berdoa, membacakan suratul Fatihah, khusus untuk almarhum Bapak Mirza Rahadian, orang tua dari Riza kelas 2B dan Akila 1C. Mudah-mudahan almarhum ditetapkan iman Islamnya, ditempatkan dalam raudhah min riyadil jannah, diampuni dosa-dosanya, dan diterima seluruh amalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan keluarga yang ditinggal mudah-mudahan mendapat kesabaran dan ketabahan. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu tilawah. Sebelum tilawah dibacakan, sekali lagi mohon semuanya menyimak dengan baik,
Mudah-mudahan apa yang nanti dibacakan kita bisa mengambil hikmah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk tilawah kepada yang terhormat Ananda Aira Safa dipersilahkan. Beliau akan membacakan surah Al-Insyikok. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakillah kepada Aira Safa kelas 5A yang telah membacakan surah Al-Insyikok. Mudah-mudahan keberkahan serta pahala khusus untuk Aira dan keluarga. Juga pahala untuk kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillah kita tadi menyimak bacaan Aira begitu lancar
sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi buat kita semua untuk lebih semangat lagi belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita simak, kita dengarkan tausiah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Shodikin SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Pak Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Abdul Kohar SPD. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru SD Pelita beserta staf dan karyawan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komite SD Pelita beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati para orang tua murid SD Pelita dari kelas 1 sampai kelas 6. Serta anak-anakku yang selalu Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim. Ya, kita dapat bertemu meskipun melalui virtual dalam acara kultum yang secara rutin kita laksanakan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan dengan acara kultum ini kita akan mendapatkan wawasan yang lebih banyak tentang keislaman kita dan kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang gemar untuk membacakan sholawat kepadanya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di kemudian hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, pada minggu-minggu yang lalu telah disampaikan bahwa untuk menghadapi kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, kita hendaknya menanamkan sifat atau sikap sabar. Sikap sabar terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sikap sabar terhadap menghadapi
ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus musibah pandemi atau COVID-19 yang ada di negeri kita ini. Seraya sabar, kita juga harus tetap berusaha dan berdoa, mudah-mudahan musibah yang ada di negeri kita ini, COVID yang ada di negeri kita ini cepat-cepat meninggalkan kita semuanya. Yang kedua, disampaikan bahwa kita harus seyakin-yakinnya percaya kepada Allah bahwa musibah yang ada di negeri kita ini adalah takdir Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi apapun kita harus bersikap jujur. Ya, apa itu jujur? Jujur adalah tidak berbohong. Ya, mengucapkan atau mengungkapkan, menyampaikan sesuai dengan kondisinya, mengungkapkan sesuai dengan faktanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin ini beberapa tahun kemarin Pak Zar sudah menyampaikan bahwa artinya bukan bersama dengan Pak Sodikin, tapi bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Anak-anakku sekalian, mengapa sih kita mesti berlaku jujur? Iya, jujur harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jujur dalam kondisi apapun, jujur dalam keadaan apapun, dan jujur dimanapun kita berada. Jujur kita harus tanamkan pada diri kita di saat pembelajaran secara langsung, pembelajaran yang langsung bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian, maupun jujur dalam pembelajaran secara daring atau secara tidak langsung. Nah, Pak Guru ingin bertanya, apa kalian sudah melakukan kejujuran itu selama PJJ? Sudah? Alhamdulillah. Ya, karena jujur ini perlu kita kembangkan terus, kita perlu tanamkan dari kita, perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jangan bangga mendapatkan nilai 100, ya, kalau itu bukan hasil karya kita. Jangan bangga dengan mendapatkan nilai 100 kalau memang itu adalah hasil dari orang tua kita. Anak-anakku sekalian, dengan berkenan jujur ini ada sebuah cerita, sebuah kisah, ya, yaitu kisah sang raja dan pemuda yang jujur. Dulu ada seorang raja yang sudah memasuki usia senja dan dia ingin mencari penggantinya. Berbeda dengan raja-raja yang terdahulu, ketika ia ingin meninggal, dia selalu menunjuk anak-anaknya atau kerabatnya yang terdekat untuk menggantinya. Namun si raja ini, ia menginginkan penggantinya kelak adalah
orang yang benar-benar jujur dan kompeten menjadi seorang raja. Suatu ketika sang raja memanggil seluruh pemuda yang berada di negeri itu dan berpidato di hadapan mereka. Aku akan mengadakan sayembara. Kalian semua akan saya berikan satu biji. Kemudian tanamlah biji itu dan rawatlah biji itu. Setelah 1 tahun lagi, silakan kalian kembali ke sini, ke istana ini, dengan membawa tanaman-tanaman yang terbaik dari hasil biji ini. Sehingga siapapun yang mendapat tanaman yang terbaik dari biji ini, langsung akan saya tunjuk menjadi raja, kata sang raja. Mendengar pengumuman sang raja itu, semua pemuda yang ada di negeri itu sangat berantusias untuk mendapatkan biji itu. Termasuk seorang pemuda yang bernama Sabri. Ia menanam biji itu dan menyiraminya setiap hari dengan sepenuh hati. Hari demi hari ia jalani, tapi sampai sebulan biji itu tidak tumbuh. Dan di dalam potnya itu tidak ada tanda-tanda biji itu akan tumbuh. Bahkan bulan pun berganti bulan, hingga setelah 6 bulan ketika para pemuda lainnya mulai membicarakan tanaman-tanamannya. Ada yang membicarakan tanamannya sudah mulai tumbuh. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa tanaman dari hasil biji yang diberikan oleh sang raja sudah mulai tidak oleh Sabri, tidak ada tanda-tanda tumbuh mengeluarkan batang dan cabang. Hatinya pun mulai gusar dan gelisah. Tanpa terasa 1 tahun berlalu. Semua pemuda diminta membawa tanamannya kepada sang raja. Mereka pun sangat antusias datang ke istana membawa hasil tanamannya yang diletakkan di pot-pot yang besar. Masing-masing mereka saling membanggakan hasil tanamannya. Hal ini berbeda dengan biji yang ditanam oleh Sabri, yang tidak menghasilkan apapun dari biji yang ditanamnya tersebut. Oleh karenanya, ia pun enggan untuk datang menghadap sang raja di istana. Akan tetapi, ibunya selalu mendorongnya untuk pergi dan berbicara kepada sang raja. Karena apapun hasilnya, itu merupakan amanah dan perintah sang raja yang harus dipertanggungjawabkan. Akhirnya si Sabri ini pada malam hari dia sholat tahajud, sholat istikharah yang cukup panjang. Ia pun berangkat keesokan harinya ke istana untuk menemui sang raja. Untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Dengan membawa pot yang masih kosong tanpa ada satu tangkal tanaman pun yang tumbuh di dalam potnya tersebut. Kedatangan Sabri ini disambut dengan cemoohan, ejekan, dan olok-olokan para pemuda yang lain. Tapi Sabri hanya terdiam dan seraya beristighfar di dalam hati. Bermohon aja kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Tak lama kemudian, sang raja itu muncul dan mulai memeriksa hasil tanaman seluruh pemuda. Sang raja mengungkapkan, kalian kerjanya bagus, kerja kalian luar biasa. Tanaman kalian luar biasa indahnya. Dan tibalah saatnya bagiku
sekarang untuk menunjukkan seseorang dari kalian untuk menjadi raja yang baru. Mendengar hal itu, semua pemuda berharap agar dirinya lah yang akan ditunjuk oleh sang raja untuk menggantikannya. Suasana sepi dan senyap, semua terdiam, menantikan kata-kata yang keluar dari sang raja. Tiba-tiba raja memanggil Sobri yang berada di barisan paling belakang. Mendengar namanya dipanggil oleh sang raja, Sobri merasa takut dan panik. Dalam hatinya, waduh, jangan-jangan aku akan dihukum oleh sang raja karena tidak mampu merawat biji yang telah diamanatkan kepadaku. Dalam hatinya. Suasana pun tiba-tiba berubah menjadi riuh rendah, penuh dengan ejekan dan olok-olokan. Cemoohan dari para hadirin yang hadir di istana yang menyaksikan pot Sobri kosong melompong tanpa ada tanaman. Tanpa sebatang tangkal pun yang tumbuh dari biji yang ditanamnya. Raja tiba-tiba berteriak, "Diam semua, diam kalian semua, tolong dengarkan saya." Kemudian raja menoleh kepada Sobri dan kemudian beliau mengumumkan, "Inilah raja kalian yang baru. Inilah raja kalian yang menggantikan saya sekarang." Semua terkejut. Bagaimana mungkin orang yang gagal yang menjadi raja? Menyadari keheranan mereka, raja kemudian melanjutkan, "Setahun yang lalu aku memberikan kalian sebuah biji untuk ditanam. Tapi yang kuberikan kepada kalian adalah biji yang sudah direbus terlebih dahulu. Dan oleh karenanya pasti tidak akan pernah dapat tumbuh. Dan ternyata kalian semua telah menggantinya dengan biji-biji yang lain. Hanya Sobrilah yang satu-satunya pemuda yang tidak mengganti dengan biji yang lain. Sobri telah bersikap jujur terhadap amanah yang aku embankan kepadanya," kata sang raja. "Dan aku menginginkan penggantiku kelak adalah orang yang memiliki kejujuran dan keberanian. Jujur karena tidak mengganti biji dariku dengan biji yang lain, dan berani karena berani datang ke istana untuk membawa pot dengan biji yang kuberikan, meskipun tidak ada apapun daripadanya. Karena itulah dia aku angkat menjadi raja menggantikan kedudukanku." Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah ini mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa sesungguhnya sikap jujur adalah perlu kita tanamkan dalam diri kita dengan benar-benar, sehingga dengan kejujuran itu kita dapat menunjukkan kebenaran, dan kebenaran akan menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran adalah
mengantarkan kalian kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Pak Guru berharap dalam kondisi PJJ, kondisi pembelajaran yang tidak langsung ini, kalian tetap mengedepankan sikap jujur, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian dengan jujur, tanpa melibatkan orang lain. Pak Guru berharap nilai 100 yang kalian raih, yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru kalian adalah nilai yang memang benar-benar hasil kerja keras kalian, bukan nilai 100 dari hasil kerja orang lain atau orang tua kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Ustadz Shodikin SPD yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita bisa mengambil hikmah dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya nilai-nilai kejujuran. Kejujuran untuk diri sendiri, jujur kepada keluarga, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sifat jujur ini merupakan sifat akhlakul karimah yang terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejujurannya, Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini sekali lagi kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Shodikin, diantaranya as-sidqu, kejujuran. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita akhiri kultum pada hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara kultum secara virtual. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dan perlindungan dari Allah sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Bapak Pepen? Selamat. Ya, Sudah ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.